kedua. Bagian ke-1 dalam menyelusuri maksud kita, yaitu mengetahui secara mendalam mengenai bid'ah. Itu bagian ada muqaddamahnya. Ini bagian kedua. Di sini kita mari memperhatikan sebuah takrif bid'ah atau definisi bid'ah yang didefinisikan oleh seorang ulama besar yang telah populer namanya, yaitu Imam Asy-Syatibi, yang nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi. Dia lahir tahun 720 Hijriah. Dia wafat kira-kira lah tahun 780 Hijriah. Dia seorang ulama besar. Ulama-ulama saat itu tahu bahwa beliau adalah seorang ulama ahli usul fikih. Dan dia seorang mujtahid. Dia seorang analis. Dia seorang muhaddis yang biasa membicarakan hadis. Bahkan dia seorang ahli filsafat. Salah satu biografi beliau adalah memang dia disebut ahli usul dan mempunyai kitab-kitab yang memuat usul fikih. Ada beberapa kitab, yang terakhir adalah kitab Al-Muwafaqat. Itu karangan Imam Asy-Syatibi yang membahas mengenai masalah usul fikih. Memang ya, ulama yang pertama kali merintis ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan tahun itu adalah wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi tidak sezaman antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abu Hanifah. Jadi perbedaannya 150 tahun. 60 tahun. Hanya wafatnya Abu Hanifah pada tahun 150 dan tahun itu lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Di antara Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah ini ada seorang ulama mujtahid juga, yaitu Imam Malik. Imam Malik pernah berguru pada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Malik pernah digurui oleh Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Pada tahun kira-kira 180 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i mengarang ilmu usul fikih dan ditulis di sebuah buku yang bernama Ar-Risalah, atau satu majalah lah zaman sekarang mah. Di sana hanya membahas mengenai sifat-sifat lapan, am, khos, dohir, mujmal dan lain sebagainya. Itu di dalam kitab Ar-Risalah.
apakah di zaman Abu Hanifah telah ada usul fikih? Ada kaedah-kaedah seperti itu, hanya belum diberi nama usul fikih. Jadi diberi nama kaedah-kaedah itu usul fikih di zaman Imam Asy-Syafi'i. Nah, lalu tersebar di mana-mana, di mana-mana. Hanya kaedah-kaedah usul fikih yang dirintis oleh Abu Hanifah, tapi belum nama usul fikih itu. Lalu ada kaedah-kaedah yang dirintis oleh Imam Asy-Syafi'i, itu tersebar di mana-mana. Hanya kitab Ar-Risalah itu terus dipelajari oleh para ulama, belum dikembangkan. Hanya pada tahun kira-kira 463 Hijriah baru muncul ulama-ulama yang membahas dengan kitab pimpinan Ar-Risalah itu. Dan waktu itu usul fikih jadi dua aliran. Satu aliran Abu Hanifah, dua aliran ahli kalam gitu. Atas ulama-ulama mutakallimun. Tadi zaman tahun 600 kira-kira tahun 460 lebih gitu. Nah, di sana disusun ada dua aliran. Ada golongan Hanafiyah. Usul fikih golongan Hanafiyah adalah iqamatul qawaid lil furu'. Jadi mendirikan kaidah dengan kembali berukuran pada masalah-masalah furu'. Lain dengan ulama mutakallimun. Ulama mutakallimun itu membahas mengenai usul fikih adalah iqamatul adillah, iqamatul furu' alal qawaid. Mendirikan masalah-masalah furu' pada kaidah. Artinya kaidahlah yang berperan. Sehingga kalau ada masalah furu' yang tidak sesuai dengan kaidah, maka yang dirubah adalah masalah furu'. Lain dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mah itu kalau ada kaidah yang bertentangan dengan furu', maka kaidah yang harus dirubah. Tuh. Nah, muncul ini dari golongan ulama-ulama Hanafiyah. Ini membahas mengenai usul fikih dengan kembali pada kitab Ar-Risalah itu. Pertama muncul kitab Al-Burhan, muncul lagi kitab Al-Hasil, kitab Al-Mahsul, sampai Muntahal Usul ila usul dan lain sebagainya. Sehingga selesai perkembangan kitab-kitab itu pada tahun 771 Jam'ul Jawami' dikarang oleh seorang ulama ahli, yaitu Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Itu Jam'ul Jawami'. Nah, lalu diperluas. Sebetulnya Jam'ul Jawami' itu dari golongan Hanafiyah, bukan dari golongan mutakallimun. Tapi kita kan tidak tahu entah dari golongan mana. Ini pokoknya Jam'ul Jawami' di Indonesia. Padahal itu mengikuti alur
dan cara ya, dari golongan Hanafiyah. Gitu. Nah lalu dari golongan mutakalimun pun mengembangkan kitab Ar-Risalah itu. Nah sampai kitab terakhir yaitu yang termasuk golongan mutakalimun adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi itu Al-Muwafaqat. Nah, dia seorang ulama besar. Di tahun kira-kira 750-an dia mengarang kitab Al-I'tisam. Jadi umur Al-I'tisam ini sekarang 1436. Al-I'tisam dikarang pada tahun 760. Jadi sudah ratusan tahun. Kalau dibanding dengan Safina mah baru. Apalagi dengan Duratun Nasihin kemarin. Yuk, udah lama. Nah, lalu tidak tersebar. Tuh. Bahkan menurut riwayat ini diblokir. Nah, lalu diangkat ke permukaan publik oleh seorang ahli pikir yang cukup ilmunya, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu yang mengangkat ke permukaan. Nah, itu. Karena Imam Asy-Syatibi adalah seorang ahli usul fikih, juga mujtahid, juga seorang analis, seorang ahli mantek, juga ahli pikir. Dia memberi takrif pada bid'ah itu, yaitu dengan kalimat thariqatun fiddin mukhtara'ah tudohi asyariyah tuksodu bisuluk biha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Itu definisi bid'ah. Ini kalau menurut ahli mantek ini memang tarif dibagi 3. Ada tarif bilhad, ada tarif birrasam, ada tarif bilabdi. Itu. Kalau ulama logika mengatakan bahwa definisi itu terbagi. Ada analitis definisi, ada biverbal definisi, itu kata rupa-rupa ada bermacam-macam. Nah ini takrif yang cukup analisis. Jadi termasuk takrif bilhad, hanya tidak sampai pada had tam tapi had nakis. Itu. Malah menurut sebagian ini tarif birasam. Itu. Hanya bersifat demonstratif definisi. Itu. Jadi thariqatun fiddin mukhtara'ah. Yang disebut bid'ah itu adalah cara, jalan, sistem, metode, buatan yang dijalankan pada syariat agama. Itu mukhtara'ah. Mukhtara'ah diada-adakan atau itu sekedar buatan. Tudohi asyariyah, yang menyerupai pada hal-hal yang disyariatkan. Jadi hampir mirip. Hampir mirip dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Tuksodu bisuluk biha, yang dimaksud dengan mengekspresikan, menjalankan jalan-jalan itu adalah al-mubalaghah, berlebihan, atau kata Sunda mah agar supaya mantap dina melaksanakan ibadat pada Allah. Walau memang
Tidak ada dicontohkan oleh Nabi, tidak ada sama sekali. Tapi membuat satu cara, metode gitu. Dijalankannya dalam syariah. Dalam syariah agama. Gitu. Thariqah. Memang thariqah ini kalau menurut para ulama usul, para ulama manhaj, itu menjadi satu kalimat jenis dina ta'rif. Kalau ta'rif kan, kalau ta'rif bilhad harus pakai jenis qorib dan fasal. Qorib itu ya menurut ahli manhaj. Syarat-syarat membuat ta'rif yang sampai pada batasan analitis itu harus secara eksklusif dan inklusif. Atau jame' mane. Jame' menghimpun seluruh mu'arraf masuk, mane menghalang, membatas segala yang sudah ditarifi tidak boleh keluar. Nah ini thariqah jenis. Jadi thariqah fiddin itu terbagi dua. Ada ma lahu aslun fis syar'i. Jadi jalan, metode, cara itu dalam melaksanakan syariat agama itu ada yang ada sumbernya. Ada yang terdapat sumbernya di dalam syara. Dan ada ma laisa lahu aslun. Ada yang tidak punya dasar. Gitu. Jadi segala jalan yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam syariat agama itu ada yang mempunyai dasar, itulah sunnah. Ada yang tidak mempunyai dasar. Nah, itulah bid'ah. Ya. Di sini mesti kita bertanya dan berpikir, apakah ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, ilmu lugot dan lain sebagainya ada dasarnya dari syara? Seperti ilmu nahwu. Kita mengkaji ilmu nahwu, di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu. Di zaman sahabat tidak diajarkan ilmu nahwu. Sedangkan di sini di terakhir kita mengkaji ilmu nahwu. Apakah tidak termasuk bid'ah? Kan ma laisa lahu aslun. Nah, kita bisa meneliti ini tidak termasuk bid'ah. Walau tidak asal. Karena kalau diteliti memang ada dalam asalnya. Karena segala ilmu walau tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman sahabat, tapi ilmu itu bisa mendukung, ilmu itu bisa membantu pada dalil-dalil syariah seperti Al-Quran. Dengan ilmu nahwu kita bisa mengetahui fungsi-fungsi kalimat, dan dengan ilmu ma'ani kita bisa tahu tujuan dari ayat dan kalimat. Itu mah tidak termasuk bid'ah. Masuk pada kaidah usul fikih, ma la yatimul wujub illa bihi, bahwa wajib sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu wajib kecuali dengan itu, walau tidak ada dalam syar'i maka hukumnya wajib. Itu diantaranya. Baru menit. Nah, tudohi asyariyah. Jadi jalan yang diciptakan, yang diada-adakan, metode buatan, tudohi asyariyah, menyerupai syari. Segala syariat agama adalah satu bentuk pengabdian yang menuju pada Allah. Itu tujuan daripada disyariatkan agama. Jadi ada satu metode yang diada-adakan serupa sekali.
seperti wadul hudud. Kita menciptakan satu batasan-batasan, padahal syarak tidak membatas, syarak tidak mensyaratkan, syarak tidak mewajibkan umpamanya. Lalu dibikin dengan tujuan agar mantap dalam pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti umpamanya mematuhi waktu atau cara dan waktu yang tertentu. Mematuhi, padahal syara tidak menentukan. Hanya seperti di puasa yang ditentukan itu oleh syara, sunat awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin dan Kamis. Lalu kita ingin agar supaya bisa menerobos dan lebih mendekat diri pada Allah, menentukan waktu bahwa apabila tanggal 12 Maulud, maka kita harus dirayakan, lebih baik kita berpuasa. Itu jadi membuat satu cara, atau puasa nisfu Syaban. Bukan kalau nisfu Syaban tanggal 15, itu tanggal 15 sudah syar'i. Itu malamnya menghidupkan malam nisfu Syaban dengan sholat 200 rakaat. Itu sehingga menjadi berat, menjadi kewajiban pada dirinya, padahal tidak disyariatkan. Itu seperti itu, tudohi asyariyah dengan tujuan al-mubalaghah. Jadi diekspresikan agar kita mantap. Contoh Rasulullah kan Allahu Akbar itu hadwa. Lalu karena ingin supaya lebih mantap, diangkat ke atas. Allahu Akbar, panjang lagi. Itu merupakan satu aturan atau tata cara buatan yang tidak pernah dicontohkan. Walau tujuan mubalaghah, itu termasuk bid'ah. Jadi baru sampai sebagian dalam membuka takrif bid'ah. Itu baru sampai takrif bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.